Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Gimana kabarnya, rekan-rekan teman trading? Dan untuk minggu ini, seperti biasa, Pak D akan membuat outlook atau roadmap untuk 1 minggu ke depan, khususnya gold dan Bitcoin, di mana kondisi dunia atau geopolitik dunia ini sangat dinamis, kawan-kawan ya. Mulai dari pembukaan Selat Hormuz yang rentan waktu belum ada 24 jam dan ditutup kembali, ya kan? Pemblokadan apa itu Teluk Arab oleh Trump itu juga masih menjadi isu yang sangat berkecamuk dan membuat suasana yang sangat dinamis. Kapan saja tidak memperdulikan panas hujan atau apa, detik atau jam, kalau memang ada keputusan yang bersumber dari sana, market akan bergerak. Dan contohnya kemarin ya kawan ya, contohnya kemarin begitu ada kabar Selat Hormuz dibuka, dolar langsung drop, ya, SPX langsung naik, Nasdaq naik, ya, dan diikuti oleh aset-aset lain. Oke, ini sebelumnya, sebelum lanjut ya, sebelum lanjut ke analisa seminggu ke depan, yaitu periode tanggal 20 sampai 24 April, di mana untuk tanggal 22-nya itu akhir dari masa gencatan senjata 2 minggu antara Amerika sama Iran, kawan-kawan. Jadi ini masih masih sangat-sangat riskan sebenarnya, khususnya Pak D untuk membuat outlook, karena ya seperti kita tahu apapun bisa terjadi. Tapi nggak ada salahnya khusus untuk minggu ini ya. Minggu ini Pak D akan lebih ke pure teknikal dan ada dannya, ada tanda petiknya. Dan kondisi itu membaik. Jadi analisa Pak D Sastro untuk minggu ini, jadi untuk minggu ini yang jelas mengasumsi satu dari teknikal atau price actionnya, yang kedua lebih berasumsi kalau kondisi kedepannya itu akan membaik, berarti akan ada deal dalam senjata karena kedua-duanya khususnya Iran juga menaikkan, mempunyai bargaining atau nilai tawar, kawan-kawan ya. Ya di mana Trump juga pernyataannya ya sangat ekstrim yang sulit diduga. Makanya di sini sebelum kita lanjut ke analisa minggu depan untuk gold dan Bitcoin, saya tekankan ini pure ya, ini pure karena ini juga sebagai jurnal pribadi saya dan tidak ada maksud untuk mengajak entry, kawan-kawannya. Jadi ini memang khusus untuk sharing dan edukasi. Jadi analisa ini saya buat nanti pure 100% technical analysis price action, dan keduanya eh, maaf, dingin kawan-kawan. Jadi, dan keduanya mengadopsi kalau kondisi geopolitik dunia khususnya Timur Tengah itu membaik. Jadi kalau nanti keadaan tambah runyam, saling ngotot, dan yang jelas technical analysis atau price action tidak hanya akan menjadi penonton. Oke ya, karena yang jelas kita semua tahu penggeraknya adalah berita. Oke, sebelumnya untuk lanjut ke analisa mingguan, coba kita review dulu. Kita review dulu untuk analisa mingguan minggu kemarin. Jadi periode tanggal 13 sampai 17 April. Jadi kemarin, minggu kemarin ya, minggu kemarin kita juga sharing Bitcoin dan Gold. Harga masih di sini.
Oke ya, kemarin harga masih di sini dan yang jelas eh, saya akan memperhatikan zona ini untuk potensi menjadi higher high ya. Ada tanda tanyanya potensi menjadi higher high skala HTF-nya dan ini teratur higher high lanjutannya atau high yang lebih tinggi. Di mana kemarin saya perjelas atau saya tegaskan kalau di sini memang kayak pola-pola apa itu head and shoulder ataupun Quasimodo ya orang-orang mungkin banyak melihat ini sebagai LS atau bahu, bahu kiri dan saya yang jelas sudah saya jelaskan dalam pembuatan video ini saya nggak akan saya di sini. Karena menurut saya ini bukan GM kawan-kawan, ini bukan sehat GM. Dikarenakan apa yang jelas kalau dalam pembuatan Outlook kemarin atau analisa mingguan kemarin saya menginginkan ini tuh jelas ya. Dalam arti kalau ini memang setup GM yang betul-betul clean dari sudut pandang pribadi saya inginnya lower low itu sudah breakdown demand ini ya. Jadi sudah breakdown demand ini. Jadi kalau lower low-nya itu sudah membuat low lebih rendah dari higher low kirinya, saya pasti akan ambil saya di sini. Saya akan berpartisipasi menjadi seller di sini. Tapi memang ini jelas, jelas dan harga sudah membuat apa itu high yang lebih tinggi secara minornya saya nggak ambil ini. Oke ya, itu yang nanti perlu kita lihat apa yang terjadi dan saya hanya akan melihat reaksi harga di demand ini. Dengan asumsi ada sebuah rejeksi di sini ya, dengan rejeksi di sini harga turun baru up mengakomodir panah yang tegas ini. Tapi di situ yang jelas ini ada panah-panah putus-putus kuning. Ini memang yang sangat saya harapkan. Yang saya sangat harapkan harga itu tekan ini dulu otomatis membuat higher high dan dia akan koreksi ke sini ya, koreksi ke sini dan atau ada zona-zona di sini lah nanti karena harga sudah berjalan. Oke, itu itu untuk Bitcoinnya langsung kita pindah ke goldnya biar cepat seperti apa yang sering kita review sebelumnya. Oke, di sini untuk gold kemarin kita pakai pendekatan TFH2 dan di sini jelas mengakomodir apa yang saya ekspektasikan ya di sini jelas ada ekstrim ya ada ekstrim dari sebuah black limit ini atau drop bis drop saya tuh menginginkannya itu satu harga membuat naik baru dulu dan koreksi ke demand ini yaitu di demand di level 4686,51 46.686,50 itu dan akan saya target pertama kalau target pertama itu di ekstrim tersebut ya di ekstrim tersebut dan untuk target selanjutnya di level supply atas itu 5.055,200 ini ya kawan-kawan ya dan ingat ini memang tidak saya hapus juga ini kita mempunyai apa itu pendekatan lain di mana di saat harga itu tidak membuat higher high dan maksud saya keburu turun tidak membuat higher seperti 2 minggu yang lalu juga kejadiannya seperti itu dan ini saya akan menggunakan pendekatan sebuah konfirmasi secara price action tapi target saya cukup di previous high ini ya cukup di previous high ini itu itu yang saya sampaikan dalam pembuatan video analisa mingguan tanggal 13 April. Oke, nanti apa yang terjadi dan selanjutnya langsung setelah kita review before-nya ini, after-nya gimana, tindak lanjutnya gimana. Baik secara struktur, secara tren atau secara technical analisisnya. Oke ya, itu kawan-kawan ya. eh, saya berharap jelas ya. Tapi kalau untuk kurang jelasnya karena keterbatasan Pak D dalam penyampaian, ya mungkin karena waktu juga bisa dilihat
video kemarin dalam diupload tanggal 13 April. Oke, lanjut kemarin tab yang kita gunakan untuk Bitcoin itu H4 ya. Ini kawan-kawan ya. Kita gunakan itu H4 dan langsung saja. Dan ini levelnya masih tetap tidak ada perubahan dan di sini harus vertikal. Line vertikal ini adalah di saat kita buat harga sampai di level itu saat kita membuat video ya, saat kita membuat video lebih tepatnya saat kita upload itu aja ya, saat saat admin upload. Dan mungkin bisa kita pertegas lagi harga sekarang di sini. Oke, kita bahas dulu yang tadi kita ada yang bersudut pandang kalau ini LS dan akan berpartisipasi menjadi saya di sini jelas sudah SL ya kan, sudah SL. Dan ini bukan unsur kebetulan kawan-kawan ya. Ingat, sudah saya jelaskan saya inginnya akan menjadi seller di sini itu di saat harga itu clean breakdown membuat lower low di bawah demand ini. Dan ini memang belum. Oke ya. Itu memang ini jebakan backman kawan-kawan. Bahkan dalam video kemarin juga sebenarnya kalau ngomong LS itu sebenarnya pakai ini sudah lower low-nya, ini ambil ordernya di sini ada supply. Kan gitu kan? Itu dan ternyata harga belum membuat higher high kawan-kawannya, harga belum membuat higher high atau belum break level putus-putus ini Prabias Shake yang disignalir bisa membuat orang berpikiran sebagai LS dan harga turun. Setelah turun dia direjeksi atas ya. Sekarang pertanyaannya satu. Nah, kalau versi Pak D ini sudah diambil atau belum? Nah, ini ada dua konsep kawan-kawannya. Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi, s- saya jelas dapat di sini. Saya jelas karena saya selalu pakai toleransi, toleransi di saat saya transaksi. Tapi kalau dari pandangan kedua, ini demand ini belum di take atau belum diambil ordernya. Jadi ini masih masih akan kita manfaatkan nanti ya. Ini dan sini jelas harapan kita harga membuat ek baru atau higher ek yang kita tandai lingkaran ada tanda tanyanya harga sekarang memang di sini dan apa itu jelas itu adalah ada reaksi dari supply ini dan ini terjadi sebuah rejeksi ya. Dan apa yang akan terjadi itu ya apa yang akan terjadi nanti baru akan kita apa itu outlookan atau kita forecastkan setelah kita review girl. Oke, itu kita ke girl, ke girl dulu. Karena zona-zonanya itu masih relevan ya kawan-kawan, masih relevan. Jadi dalam arti tertentu tidak banyak perubahan. Bahkan nyaris tidak berubah kan gitu. Hanya ada tambahan karena memang jejak-jejak sejarah yang ditinggalkan dalam metode kita price action jelas kita akan ada supply and demand baru. Oke, ini dan untuk goal. Nah, ini favorit pertama yang tadi favorit keduanya itu Bitcoin. Ini ya. Nggak tahu orang-orang kok seneng ini. Apa cepat profit itu ya. Kalau saya ya sebenarnya enggak. Mayor pair pun kalau lot Anda itu manajemennya bagus ya profitnya sama dengan good. Oke, di saat kita buat video di sini ada apa itu line vertikal harga di sini dan betul yang saya sampaikan tadi sebenarnya idealnya saya itu menunggu minor higher high dulu otomatis break dari ekstrim ini dan saya akan menunggu di demand ini. Tapi di situ yang jelas pengalaman 2 minggu yang lalu harga itu cenderung tidak membuat higher high dulu dan turun dan ini saya beri opsi buy konfirmasi. Paham ya? Seperti yang saya jelaskan, ini ada baik konfirmasi secara precision, tapi target saya pun cukup di previous check ini, bahkan tidak sampai ke ekstrim target saya.
Tapi nanti seiring berjalannya waktu, bila mana ini ekstrim ini ditembus, saya tetap stay akan target berundak pertama di Impul H2-nya. Nah, ini secara struktur kawan-kawan. Yang jelas Pak D juga menghadapi sebuah gelombang Elliott wave. Dan ini memang nggak usah saya tampilkan lah, sudah pada pinter itu. Kalau EW, Elliott wave sudah pada pinter. Dan ini dan lepas dari itu untuk final targetnya dalam periode dekat itu saya ambil di impul atau trennya secara gelombang itu di TF daily. Jadi di sini adalah apa itu gerakan impulnya H4, di atasnya impulnya gerakan daily di mana levelnya 5053,75. Nah, jadi asumsi saya tadi jelas analisa yang saya peruntukkan ini lebih kalau secara fundamental lebih ke kondisi itu aman. Jadi ada gencatan senjata, ada deal itu ini mungkin akan bisa tercapai kawan-kawan. Tapi kalau kondisinya sudah saling ngotot, nah itu sudah saya tak jadi penonton saja. Oke. Itu sudah saya sampaikan di depan jadi supaya nanti tidak gagal paham karena yang menggerakkan harga mereka toh walaupun analisa Pak D minggu kemarin tuh bahkan sangat luar biasa kawan-kawan ya taking di sini dan jelas sesuai ekspektasi kalau profitnya sudah nggak bisa diomong lah kan bahkan ketariknya pun juga nggak begitu lama itu bahkan banyak yang dapat sell juga tapi yang jelas pasti buy nggak ada opsi sell di situ eh itu sudah saya share bahkan sering saya sampaikan saya itu sebenarnya hanya nunggu ini kawan-kawan hanya nunggu level ini 468650 itu tepatnya itu skala daily atau H4. Selama ini diberikan secara body minimal H4 atau daily saya itu sudah nggak mempunyai opsi B itu. Oke, clear kawan-kawan ya. Semoga paham. Nanti bisa dilihat lagi video Pak di sebelumnya untuk melihat perjalannya market saat kita buat dan saat hari ini sampai hari ini. Oke, lanjut. Ini langsung kita akan buat untuk analisa minggu depan. Nah, santai saja kawan-kawan. Saya juga nggak ada bahasa dikejar tayang juga nggak ada. Santai saja. Kita ke Bitcoin. Kita ke empat saja ya. Ke empat dulu, tapi tidak ada salahnya kita hapus-hapus dulu yang sudah bukan tidak relevan tapi merusak pandangan mata dalam arti ini sebenarnya hal seperti ini sudah nggak nggak penting disematkan lah wong semua udah pada pinter kok ya tapi ya nggak apa-apa jangan meninggalkan basic ya kita asah terus karena menyelamatkan kita. Oke. Karena filosofinya jelas kawan-kawan. Semakin banyak yang kita tahu di market itu tidak akan memudahkan kita, malah kita akan membuat semakin sulit, semakin takut, semakin greedy. Jadi bahasanya itu bahasa guyonnya jangan-jangan nanti anu. Ini. Duh, ini jangan-jangan nanti anu. Oke, saya izin dulu minum dan menyulut rokok. Oke, terima kasih masih bersedia menunggu. Ini ya. Kita bicara structure ya, kita bicara structure secara daily. Nanti kita ini memang belum saya tampilkan di TF jam kawan-kawan. Nah, sudah tak tandai dulu. Bahkan ini kan tanda dari kemarin sudah 2 minggu yang lalu. Pak D juga orangnya nggak begitu telaten itu sebenarnya. Itu yang muda-muda itu yang telaten. Oke, ini kita sematkan. Ya, yang jelas lebih ke mempersingkat waktu.
Oke, di situ sekarang ini tak tampilkan di jam sebelum kita jelaskan. Ya, hmm, sip. Nah, sekarang pertama jelas saya akan melihat strukturnya itu. Dan seperti yang saya sampaikan, saya jelas untuk minggu ini, khusus minggu ini, pure technical plus gencatan senjata atau kondisi itu akan membaik. Kalau tidak, nggak usah pakai marking ini. Ya, itu aja. Nanti kalau, lah, terus gimana Pak D? Untuk Pak D ya akan itu gampang. Tetap akan share update di channelnya Pak D. Karena nggak mungkin lah peristiwa yang kayak kemarin ngerti-ngerti langsung gelap. Harus buka kan itu kan nggak mungkin toh saya terus buat YouTube ini nggak mungkin. Oke, sekarang ini jelas ini loh ya. Ini jelas pakai pendekatan swing pivot kawan-kawan. Ini loh dengan persyaratan tertentu dan itu sudah sering saya bicarakan. Ini higher low, ini higher rate yang kita ekspektasikan ya. Ini higher rate dan secara structure, secara gelombang harga kalau sudah membuat higher rate berarti turunnya itu pullback atau koreksi. Bisa pullback di sini. Jadi potensi higher high itu bisa di higher low, maaf bisa di sini. Higher low itu bisa di sini dan untuk selanjutnya itu membuat high baru atau higher high di daily completed. Jadi daily completed itu secara Elliott wave kawan-kawan ya. Secara Elliott wave, secara gelombang itu. Jadi pertanyaannya nanti yang jelas kita itu hanya akan melihat antara jadi mata saya secara manusia yang menganut sebuah metode saya itu hanya akan membatasi zona-zona di antara high yang di break dan low yang ngebreak. Jadi lebih tepatnya di antara ini. Oke. Ya, kalau dikasih rectangle itu ini loh kawan-kawan. Ya, sip. Ya, jadi saya itu hanya akan membatasi eh, pandangan saya itu di situ. Ya. Nggak asik no Pak D dibatasi, nggak explore ya. Itu memang tujuan kita. Tujuan kita trading itu kalau nggak dibatasi itu akan kemana-mana. Semakin kita kemana-mana, semakin kita tidak akan tahu arah market. Oke ya. Ya sudah dibatasi di situ saja. Berarti hanya main-main di antara higher low sama line atau horizontal line atau yang sejajar dengan higher rate yang di break. Oke, itu itu jelas di sini ya bisa mempotensi menjadi higher low di sini dan higher low di sini. Lebih tepatnya kita akan bawa ke TF 4 saja. Sip, ini TF 4. Hmm. Dan untuk marking-marking kemarin yang sudah tidak relevan bisa kita hapus ya, bisa kita hapus. Ini tak hapus saja, ini tak hapus. Yes, enak kan? Marking itu nggak usah anu, hanya menghapus dan menambahi, nggak usah bikin yang baru. Satu buang energi, ya akhirnya pandangan kita akan berubah di setiap melihat cat. Ya, mungkin menandai base dalam basic itu mungkin bisa diakomodir siapapun bisa dengan tingkat kesalahannya kecil. Tapi kalau sering melihat chat jam 5 marking, jam 8 malam itu sudah beda. Itu pengalaman saya, pengalaman saya pribadi. Ini yang kemarin-kemarin tak hapus saja kawan-kawan ya, supaya clean dan ini sudah terjadi sebuah eh, reaksi apakah akan turun dalam ya. Yuk kita outlook
bersama-sama. Oke, ini aja. Empat, biar clean. Yang penting ekspektasi atas, ekspektasi bawah bisa kelihatan. Hmm. Saya memang nggak pakai layar lebar namanya, nggak penting buat saya. Selebar layar apapun itu kalau los ya los. Hmm. Pakai HP pun kalau profit ya profit. Oke, ini harga kemarin di sini sudah tak hapus. Sip, sekarang harga di sini. Oke, seperti biasa, saya selalu akan memproyeksikan market itu kemana kalau naik dan kalau turun itu kemana. Kan gitu kan. Oke, lanjut. Pertama kita proyeksikan. Saya pertama akan eh, demand ini 72.629 akan menjadi saya jadikan level krusial pertama yang saya pantau. Level pertama yang saya pantau di sini, kalau harga memang masih stay bertahan di atas itu, tidak menutup kemungkinan harga itu akan menuju gelombang secara impulnya daily ya, secara impulnya daily. Jadi tren tuh, kalau impul itu tren, kalau korektif itu pullback itu, dan kebalikannya, kebalikannya. Saat tahanan itu, demand itu bisa dibroken atau lantai ini bisa dibroken, tidak menutup kemungkinan harga itu akan ke bawah. Ke bawahnya mana, tapi saya tetap hanya akan memproyeksikan di sini. Nggak jauh, nggak jauh. Ya kenapa nggak jauh? Ya karena memang saya berasumsi akan suasana Timur Tengah akan lebih kondusif kan gitu. Perkara nggak kondusif ya nggak masalah kan gitu ya. Tapi yang jelas di saat ini nanti jebol, ya jelas ke sini, gitu loh. Jadi imbang, imbang. Ya dikarenakan ya memang bukan dukun dan itu kan. Sip, itu ini yang saya maksud tadi saat kita bedah dari dailynya. Sekarang oh berarti demand yang bawah itu menjadi potensi harga itu kalau masih ambil order di situ dalam pendekatannya supply and demand ya karena demand itu adalah competitive to buy atau di situ itu calon-calon buyer menunggu kalau supply itu calon-calon seller menunggu kan itu baru loh ya baru calon bukan buyer di situ enggak kalau masih banyak sellernya ya ketabrak kan itu ya makanya disitulah fungsinya sebuah pembatasan sebuah resiko. Oke, itu, itu sudah. Ntar ya kawan-kawan ya. Ini saya tuh mata saya tadi itu agak anu saat wudhu itu kayak berenang-berenang. Oke, lanjut. Ini ya. Jadi di demand awal itu 72.629 dan demand bawahnya 70.200 saya akan melihat reaksi harga di situ. Jadi reaksi harga di situ kalau di dalam konteks ini low ya, ini higher low dan ini higher high-nya yang jelas masih ada last demand di bawah ya masih ada last demand di bawah ya kontaknya jelas di sini lah Kak. Demand terakhir tapi tetap saya abaikan kenapa saya abaikan ya secara pendekatan price action ini jelas TP kawan-kawan ya ini jelas TP ya kalau level-level unpaid order ini dibablas ini di bawahnya sudah nggak ada sudah tidak ada order. Jadi ordernya tetap likuiditas itu atau peluangnya itu semakin tipis. Bahkan kalau mengadopsi pakai price action ya jelas di ekstrimnya ini ya, di ekstrimnya ini nanti akan melihat harga, reaksi harga. Tapi kalau Pak D nggak ambil itu. Kenapa ya? Karena ini sudah kalau membuat lower low dari higher low ini jadi lower low dari potensi air low ini sudah diberikan ekstrimnya ini ya harga akan bablas ke bawah. Itu versi saya. Oke ya, jadi tak ambil dari bawah dulu biasanya atas ya. Jadi saya berasumsi demand
zona rally base rally dari 70.200 ini ekstrimnya di sini kawan-kawan ya. Ekstrimnya di sini bila mana ini berhasil break dan membuat low yang lebih rendah dari ini, saya akan sell di demand tersebut. Jadi demand ini akan berubah menjadi supply dengan target sini. Ini maksudnya Pak D itu. Ini tak garis putih saja seperti biasa dan tebal. Oke, itu. Terus saya menunggu tetap di sini di demand atas itu saya menunggu, tapi yang jelas di situ saya akan memperhatikan sebuah konfirmasi kawan-kawan. Tapi saya akan menganggap itu penting karena pernah ada ini ya, pernah ada retest ya, retest mencoba tes kembali tapi terlontar ke sana itu menandakan kalau di sini itu kuat. Jadi saya tuh di sini jelas akan melihat reaksi, ya, melihat konfirmasi ya, konfirmasi untuk B di sini. Tapi B konfirmasi, yes. Ya, seperti biasa kalau konfirmasi tetap pakai panah putus-putus. Itu sudah stylenya Pak D. Semua pada paham lah. Oke, itu ya. Di situ. Dan saya akan memposisikan ini agak beda kawan-kawan. Karena kan ini jelas membuat aja rek. Makanya di sini nggak begitu seperti minggu-minggu kemarin. Jadi di sini misalkan untuk high probabilitasnya ya 50-50 lah gitu. 50-50 di situ. Tapi untuk yang bawah ini jelas saya akan pay limit di sini. Jelas saya udah nggak nunggu apa-apa, wis tak pay limit. Bahkan ini open market sudah tak pay limit apapun yang terjadi. Ini target di sini saja dulu, di sini saja dulu. Dan bila mana break ikut panah kirinya, simple ya kan? Simple. Oke, itu kira-kira. Jadi nggak begitu banyak perubahan untuk Bitcoin. Jadi saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi supaya nggak bakal paham. Jadi hack ini tuh ini walaupun sudah higher hack tapi bisa tapi belum belum break secara dropis dropnya ekstrimnya itu belum disikat itu bahasanya. Jadi nanti kalau ekstrimnya ini naik dulu, dia apa itu broken up ekstrimnya itu, tapi belum ke target daily. Nah, ini sudah kenceng saya. Ini panah putus-putus ini akan menjadi panah tegas gitu loh, maksud saya. Tapi kalau ini langsung turun ya, dikarenakan kodratnya ini sudah membuat akhirnya yang jelas saya akan baik konfirmasi di sini, tapi probabilitasnya saya tingkatkan menjadi 50%. Ya, oke, itu. Oke, selesai untuk Bitcoin, untuk gold. Apakah sesimpel Bitcoin? Ya, tentunya kita simpel saja kawan-kawan, memandang market, nggak usah kita bikin pusing. Ya, sip. Sini, tadi untuk yang reviewnya sudah saya jelaskan. Ya, semoga kawan-kawan jelas. Kita oper ke empat dulu ya. Kita oper ke empat dulu dan melihat struktur. Kenapa empat ya? Kemarin saya jelas di sini. Ini menjadi topik yang sangat luar biasa, kawan-kawan ya. Ingat, walaupun hike ini lebih tinggi ya, hike ini lebih tinggi dan sudah ngebreak previous hike, tapi kalau menurut saya itu belum higher hike secara clean atau belum solid. Bahasa saya itu belum solid dan ternyata betul dan saya tunggu-tunggu previous hike yang putus-putus tebel kuning ini di broken clean hampat ya, di broken clean hampat bahkan beberapa sek yang nanggung ini juga di broken clean ini sudah tidak ada perdebatan. Ini jelas sudah saya nobatkan higher head. Oke ya. Jadi higher head berarti swingnya mana Pak D? Ya kalau saya antara lingkaran kuning ini. Bukan yang bawah ini Pak D. Ya boleh. Yang pakai swing itu boleh. Kalau alasan saya kenapa? Ya karena
ini belum break, saya nggak pakai itu, berarti pandangan saya swing totality di sini. Yes, totality swing saya di situ. Pak D juga bisa salah, paham ya? Ini. Jadi pandangan swing saya itu, bagi yang lain memandang swingnya pakai yang ini ke sana, apa nggak boleh? Sangat boleh, nggak ada yang larang. Oke, itu seperti Bitcoin tadi langkahnya ya yang jelas. Ayo kita runtut dari sini. Ini low ya, ini low, ini high, high low. Nah, ini tak hapus saja biar nggak terlalu banyak lingkaran kayak cilok ya. Ini juga tak hapus, ini tak hapus, dan kayak lato-lato. Ini, ini. Tuh, kok ikut kamu? Nah, ini, yes, itu sekiranya itu lebih masuk akal menurut saya, maksud saya masuk akal menurut saya. Kenapa begitu penting Pak D? Ya penting karena saya penganut Elliott Wave, saya penganut gelombang itu sangat penting karena untuk struktur harus clean ya. Sip, ya kan? Nah, ini. Jadi seperti Bitcoin tadi, otomatis di sini tuh calon higher high, di atasnya calon higher high yang sudah lama kita tandai 3 minggu yang lalu. Berarti di sini itu akan menjadi calon higher high baru. Berikutnya, maaf. Kok ini calon higher high berikutnya. Kalau ini sudah clean higher high, berarti seperti Bitcoin tadi, kita tuh mencari eh, di mana letaknya calon higher low. Oke ya, di mana letaknya calon higher low minggu depan. Oke itu, dan ini mungkin tak hapusi yang tidak sudah tidak relevan, tak hapusi saja. Ini kita hapus, ini tak hapus, ini tak hapus, ini tak hapus. Oke, terus sekarang, oh ini juga tak hapus, ini tak hapus saja. Ini sudah nggak relevan. Baru akan kita munculkan yang tadi sudah digambar Pak D di TF kecil. Oke ya kawan-kawan ya. Jadi ini berarti pandangan saya itu kembali lagi hanya saya batasi dari low yang ngebreak dan high yang ngebreak. Berarti saya akan prepare di zona-zona ini dari low ini dan high ini. Saya garis sana, saya hanya akan melihat peluang untuk menjadi pembeli atau buyer di sini. Oke itu sudah saya gambar di oke. Ini akan saya munculkan. Dan biasa seorang tua kawan-kawan. Nuna Nunu itu ya. Itu dan yang atas tentunya juga. Kadang kalau dikontrol bisa, dikontrol enggak, dah lah satu-satu aja daripada pusing. Satu-satu saja yang penting sampai alon-alon waton kelakon. Pelan-pelan asalkan sampai tujuan. Trading itu tidak boleh ilmu gerusa-gerusu itu buang jauh-jauh kawan. Dan emosi tentunya.
Racun itu. Gerusa-gerusu sama emosi itu adalah racun. Kenapa racun, Pak D? Ya kita akan nggak bisa berpikir berpikir logis untuk transaksi berikutnya kalau kita sudah emosi itu sudah jauh dari logis. Bahkan kita akan menjadi pecundang atau penakut. Kita akan menjadi pecundang atau penakut. Ah, kita hapus. Yes, yes. Oke. Ya, kayaknya lebih enak ini. Karena menjadi clean. Sip. Hmm. Sini. Dan oke, ini juga tak hapus sekalian. Tapi tidak ada salahnya. Saya akan menandai ini, ya, ini ya, itu sebagai batasan proyeksi ya, kawan-kawan ya. Hanya untuk batasan proyeksi saja. Saya akan melihat ini. Hmm, Lepatnya mana ini? Sini ya. Sip. Yang tadi saya hapus. Itu hanya akan saya jadikan tempat proyeksi dan ini saya akan kasih line lain ya. Mungkin hijau. Mungkin hijau saja. Sip. Situ baru kita ke outlook yang sebenarnya. Ini kita hapus. Oke. Sip. Nah, iya yang penting kiri terakomodir semua itu sudah seneng saya membuat roadmap dalam 1 minggu itu yang penting kiri kelihatan tapi nggak sampai terlalu kiri lah. Kalau terlalu kiri pusing saya. Masih memerlukan tongkat dan kail lagi kalau kiri. Oke, itu hmm, langkah pertama tetap saya akan proyeksikan kemana kalau naik dan kemana emas ini akan turun. Ini pertama saya akan memperhatikan itu. Bentar, bentar, ada kesalahan teknis. Ya, ini demand yang 4.747,59 itu lebih menarik menurut saya. Lebih menarik. Alasannya apa? Ya alasannya memang masih di dalam batasan limit swing saya kan gitu kan. Saya lebih menarik di sini untuk menuju impul 4 secara gelombang. Secara struktur atau secara trennya, secara gelombangnya di situ. Dan untuk penurunannya saya mengakomodir yang bawah ini. Saya mengakomodir yang bawah ini. Kenapa kok enggak seperti proyeksi biasanya? Enggak, karena ini adalah last di menampat dan dekat dengan swing, toh zonanya berdekatan. Ini kalau stylenya investor akan bed di sini, SL-nya tetap di bawah low ini. Tapi kalau kita ya enggak dengan balance terbatas. Kita akan retail, kawan. Tapi apa enggak boleh, Pak Dik? Ya boleh. Tapi merusak apa? Psikologi atau merusak mata. Kok bisa mata? Mata pencarian. Karena zonanya itu sangat lebar. Itu dan ini kawan-kawan ya, saya ingin menyampaikan ini ya. Saya ingin menyampaikan ini. Walaupun ini tadi yang saya bahas sudah apa itu solid membuat aja saya, tapi ingat di atas ekstrim ya, di atas ekstrim ini memang ada zona yang nyempil itu nggak kelihatan. Hidden Pak D, enggak. Enggak hidden kalau di TF kecil. Hidden itu kalau di TF besar. Ini enggak kelihatan. Jadi ini enggak kelihatan. Dan saya masih prepare di situ gitu loh maksud saya. Saya pribadi itu masih prepare di situ. Dan ini mungkin tak kasih gini ya. Untuk toleransi aja.
Untuk toleransi ini tak garis putus-putus. Nah, ini. Yes. Ini eh, memang ada zona itu menurut saya itu zona penting lah. Zona penting kalau menurut saya. Dan untuk totalitas base-nya, totality base-nya itu di sini. Nah, ini supply. Kalau tanya alasannya nanti sharing saja di grup dengan Pak D. Itu ya. Itu ya akhirnya lebih tercerahkan. Ini kan lebih tercerahkan karena apa yang jelas di situ itu juga akan saya amati walaupun kecil. Untuk sel Pak, enggak, untuk konfirmasi itu bukan untuk sel. Kalau saya kan sudah jalan tuh. Ini bahkan yang saya kemarin tuh hanya menunggu TP di mana gitu ya. Hanya nunggu TP di mana. Itu sudah saya gambarkan itu. Sudah saya gambarkan. Oke, lanjut. Sangat simpel ya, sangat simpel menurut saya karena sudah kita petakan dan tidak banyak perubahan. Jadi satu, kita pakai pendekatan terbalik. Biasanya yang atas-atas dulu, sekarang kita dari yang bawah saja. Oke, kalau ekstrim ini di broken ya, ekstrim low ini, di mana karena di atasnya itu zona terakhir swing 4. Di- Saya hanya akan sell ke demand itu yang akan menjadi supply seperti Bitcoin tadi. Targetnya cukup sini, di mana itu adalah target proyeksi. Ya, sesuai yang kita proyeksikan ini. Itu ya. Terus lanjut, yang lebih akan saya perhatikan yang jelas di sini, di mana kalau konsisten di atas 4759 potensi harga itu akan ke impul H4-nya. Jadi saya akan pay limit di sini ya. Saya akan pay limit di sini. Pay limit di sini yang jelas saya tetap biasanya selalu saya kunci. Saya kunci menjadikan target berundak. Jadi di sini akan saya jadikan target berundak. Oke. Bila mana masih di break skala momentum, nah, secara momentum maksudnya Pak D, target ke sana. Oke, untuk minggu ini. Itu. Jadi pay limit di situ. Terus untuk yang last demand, nah, untuk yang last demand ini di bawah demand itu, semua demand 4 kawan-kawan ya. Ini saya juga akan pay limit di sini. Kalau saya ngomong pay limit sudah nggak memikirkan reaksi harga kawan-kawan. Sudah pay limit di situ itu kalau saya. Nanti kalau ada konfirmasi reaksi itu garisnya putus-putus. Sini jelas saya akan sini kalau masih bermomentum kuat ikut panah atas kirinya. Itu dan ini yang menjadi problematika. Karena apa? Karena zona terdekat harga di mana harga sudah membuat akhir dan di sini merupakan last demand-nya atau demand terakhirnya H1. Nah, itu ya. Ini dan di sini diperlukan sebuah konfirmasi kalau memang mau ambil ya, kalau memang mau ambil. Tapi skenario-nya gini tak gambar dulu ya. Skenario pertama, kalau memang ekstrim, ekstrim yang atas biru-biru itu, supply atas itu di break ya. Ini belum belum ke sini, belum ke demand H1 479410 tapi ke sana. Oh, misalkan belum sampai tapi ketarik naik gitu loh maksudnya Pak D. Ini turun sini lah. Ini menjadi level buy limit. Baru menjadi level buy limit. Target sama. Target sama. Dan ini sesuai yang jurnal Pak D. Jadi jurnal saya memang mengatakan seperti itu. Tapi kalau seperti pengalaman minggu lalu, di mana harga itu nggak naik dulu,
nggak naik dulu. Saya yakin ini ada likuiditas kawan-kawan. Misalkan mau sell ya saya nunggu malah akan sell di atasnya di ekstrimnya ini bisa lah saya. Dengan catatan harga belum ke demand sebagai targetnya loh ya gitu. Ingat bukan berarti sell berdasarkan feeling kan gitu kan. Tapi bila nanti harga itu nggak naik lagi tapi langsung turun, nah ini baru kita itu perlukan sebuah konfirmasi seperti biasa. Ya, pastikan ada pola-pola reversal di sini, apakah double bottom atau ada apa entry level atau apalah bla bla monggo sesuai bidang ilmu yang Anda pelajari kan itu ya. Target cukup di sini aja, maksimal cukup di ekstrim dan di supply itu bila masih momentumnya kuat ikut panah kirinya seperti biasa. Oke, sepertinya sudah sangat jelas kawan-kawan ya karena memang satu keterbatasan waktu kan juga ya. Dan ini mungkin termasuk video panjang. Saya nggak jarang membuat video pendek. Itu dan ingat calon hire react di mana di situ sudah ditentukan calon hire react sudah 3 minggu yang lalu dan di situ impuls sebuah TF daily kalau Anda mau bermanuver mencari koreksi atau sell koreksi itu di sini tempatnya atau mencari level-level secara key itu bahasanya key di mana itu kan dicari sendiri seperti yang sudah diajarkan. Tuh. Otomatis dengan TP yang sangat berundang. Ingat, kenapa nggak pede? Ya hari ini siapa yang bicara pede di market? Ayo, ngacung. Karena kondisi geopolitik kawan-kawan. Itu, dan saya rasa ini sudah sangat jelas baik Bitcoin ataupun gold. Semoga bermanfaat dan pesan saya jaga resiko. Dan yang terakhir, ingat saya mengepetasikan analisa mingguan ini hanya dari satu sisi teknikal analisis price action. Memang saya ada di situ. Yang keduanya berasumsi kalau memang kondisi geopolitik di Timur Tengah khususnya Iran, US itu membaik. Kalau masih tarik ulur dan semakin memburuk, ini tidak akan berarti apa-apa kawan-kawan. Dan saya akan mengupdate jelas di channel Pak D secara intraday. Ya udah itu aja. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.